Surya Emas TV, sinar kebenaran di setiap sudut, pesan suci menyala, bawa harapan bagi yang tenggelam, dakwah Islami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, monggo kita awiti pepanggihan sonten menika kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah sampai hadis nomor 429. Sekarang masuk 430. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngendika, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Artinya sesungguhnya seseorang dijadikan imam atau dipilih menjadi imam, atau dia menyediakan dirinya untuk menjadi imam, liyu'tamma bih, supaya atau agar dia nanti dalam sholatnya diikuti oleh jamaah yang berada di belakangnya, yaitu makmumnya. Ya, ini Nabi mengatakan imam itu ditunjuk atau dipilih untuk menjadi pemimpin yang akan diikuti oleh jamaah makmum di belakangnya. Fa idza kabbara, yen imam wis takbir, fakabbiru, maka barulah kalian bertakbir. Atau bisa kita terjemahkan, apabila imam membaca Allahu Akbar dalam sholatnya, barulah kalian boleh membaca juga takbir Allahu Akbar. Maksudnya jangan bareng sama imam. Tunggulah imam membaca takbir, baru kalian membaca takbir. Jadi bareng saja tidak boleh. Apa meneh? Ngelanggar DCI. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kamu bertakbir membaca Allahu Akbar hatta yukabbira, kecuali imam sudah membaca takbir. Bapak Ibu, ini indah sekali hadis ini. Begini, saya supaya lebih gamblang saya perjelas. Kata-kata fa idza kabbara fakabbiru, ini dalam bahasa Arab fakabbiru itu namanya fi'il amr, kata yang bersifat perintah. Kalau dia sudah bertakbir, maka baru bertakbirlah kalian. Ya, bertakbirlah kalian ini perintah. Jadi ada perintah untuk makmum di belakang, diperintahkan oleh Nabi untuk bertakbir setelah imamnya bertakbir. Nah, kalimat atau frase kedua, wala tukabbiru hatta yukabbira, ini larangan. Jadi kalimat pertama itu perintah, bertakbirlah kamu setelah imam bertakbir. Kalimat kedua, wala tukabbiru, ini larangan. Kowe ojo takbir hatta yukabbira, sampai imam sudah bertakbir. Atau kecuali, janganlah kamu bertakbir sampai imam tadi sudah bertakbir. Artinya ada perintah bertakbir setelah imamnya melakukan takbir,
Ada larangan bertakbir sebelum imamnya bertakbir. Jadi sangat kuat karena ada perintah dan ada larangan. Perintah untuk bertakbirnya setelah imam dan larangan bertakbir sebelum imam. Ini menjadikan makmum di belakang itu harus mengikuti setelah imam membaca takbir atau setelah imam bergerak itu tubuh, bertakbir itu lisan, ucapan. Jadi ucapan dan gerakan makmum tidak boleh barengi imam atau mendahului. Kita lanjut. Wa idza raka'a, ini hampir sama dengan tadi. Kalau imam ruku, farka'u, perintahnya rukuklah kamu. Kalau kamu tahu imam sudah rukuk, maka rukuklah kamu. Kalimat keduanya wala tarka'u, kowe ojo rukuk hatta yarka'a, kecuali imam sudah rukuk atau sampai imam rukuk baru kamu boleh rukuk. Wa idza qala, adapun kemudian kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, i'tidal, namanya i'tidal, bangkit dari rukuk, faqulu, maka kamu di belakang wahai para makmum ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada pilihan satu ini. Pilihan keduanya dalam hadis lain mboten nganggo Allahumma ning langsung nganggo wawu. Rabbana walakal hamdu. Nek Allahumma mboten ngangge walakal ning langsung laka. Allahumma rabbana lakal hamdu. Penyanyi saged ngowahi sithik redaksine. Karena Nabi membaca juga kadang-kadang begitu, orang nganggo Rabbana ning langsung boten nganggo Allahumma ning langsung Rabbana walakal hamd. Boleh. Wa idza sajada, kalau imam sudah sujud, perintahnya fasjudu, sujudlah kamu. Bisa kita balik redaksi kalimat ini, kowe do sujudo yen kowe wis weruh imame wis sujud. Nah, gitu. Ini perbuatan gerakan. Jadi silahkan sujud kalau imammu sudah sujud. Wala tasjudu, yang ini larangan. Ojo pisan-pisan kowe sujud hatta yasjuda, yen imam durung sujud. Atau begini, jangan sekali-kali kamu sujud sampai imam melakukan sujud. Wa idza shalla qa'iman, yen imammu salate ngadeg sambil berdiri, fasallu qiyaman, salatlah kamu juga mengikuti imammu yaitu dengan berdiri. Ini perlu penjelasan tambahan. Pada asalnya sholat itu berdiri, namanya qiyam atau aqimus sholah. Qiyam artinya berdiri, dirikan sholat. Dirikan sholat itu artinya ngateko sambil berdiri. Hanya saja dalam hadis-hadis yang banyak Nabi menjelaskan kejaba kowe ora iso ngadeg mergo sikilmu lara, kena lungguh. Nek lungguh ya bokongmu lara, kena kowe napa? Ngadeg ra iso, lungguh ra iso, ya miring. Napa pokoke sak isomu. Ah gitu kira-kira. Sebisa yang kamu lakukan maksimum apa yang bisa kamu lakukan. Ora iso tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring miring, begitu posisinya.
Nah, ini ada hadis begitu. Maka ini dikatakan wa idza shalla qa'iman, yan imame ngadeg salatnya sambil berdiri, maka sholatlah kamu juga sambil berdiri. Nah, ini ada perlu penjelasan. Imam berdiri ya, kalau memang sholat itu berdiri normal, sehat imamnya. Tapi ada satu makmum yang karena sakit, entah kakinya yang sakit atau kadang-kadang kakinya tidak sakit, tapi kalau berdiri dia hampir jatuh karena mungkin migrain. Kalau nggak sering tahu migrain, mending diceritain nek migrain itu nopo atau apa yang mubeng-mubeng itu vertigo lah ini. Wah, itu malah jadi urek sak masjid nih, ono sing semaput atau gelebak karena dia berputar-putar terus perasaannya itu katanya begitu. Nah, ini boleh duduk. Artinya bukannya ono makmumnya iso ngadeg tidak sakit apa-apa, dikira ya bahwa duduk dan berdiri itu hanya pilihan. Bukan pilihan. Memang pilihan, tapi ada grade, ada urutannya. Ngadeg sih. Kena lungguh orang ngadeg, yang ngadeg kue ra iso. Utawa yang kue ngadeg mesti ono masalah. Bakal ambruk nah itu baru boleh. Jadi pilihan, tetapi setelah yang pertama tidak bisa dipenuhi baru yang kedua tidak bisa dipenuhi baru yang ketiga. Nah, itu ada, tapi bukan pilihan bebas. Sehat awake ora lara apa-apa, aku tak lungguh jare untuk milih. Bukan, ini bukan pilihan. Memang pilihan tetapi ada item tertentu yang harus dipenuhi dulu pertama, berdiri, yang rasa berdiri, nah, begitu. Baik. Wa idza shalla qa'idan, adapun kalau imammu salat sambil duduk, qa'idan itu duduk. Qa'ada yaq'udu itu lenggah. Apabila imammu duduk, fasallu, maka salatlah kamu qu'udan ajmain, sambil duduk juga. Jadi nak imame lenggah, penjenan ya lenggah. Hanya ini tidak mutlak, boleh berdiri juga makmumnya. Mbok menawi ngaten. Pertanyaannya, lah ngopo imame kok lungguh ki ngopo? Oh, ternyata kakinya sakit, kakinya dioperasi, nah, itu boleh. Hanya dia yang paling bagus bacaannya di antara satu masjid yang ada, nek imame baru sakit sehingga tidak bisa berdiri sholatnya, nek ono yang lainnya bacaannya sama baiknya, sama hafalannya, ya gantilah. Nah, gitu. Yang tidak bisa berdiri sholat di belakangnya sambil pakai kursi misalnya gitu. Sebagaimana imam yang imam tetap ya, misalnya di beberapa masjid yang resmi itu imamnya selalu punya imam tetap. Al-Aqsa, Masjid Raya, bahkan tidak masjid-masjid yang tidak resmi juga kadang-kadang sudah menunjuk imam tetap. Memang sebaiknya masjid itu imamnya punya imam tetap. Ora samben wong kena maju ngimami, ya itu nanti akan menimbulkan masalah pada kasus-kasus tertentu. Kalau sudah imam tetap ya. Nah, kadang-kadang imam tetap itu batuk misalnya atau pilek watuk. Nah, itu kayak Al-Aqsa itu imam tetapnya ada 3. Jadi kalau ada 3 itu pakai shift-shiftan, mungkin 2 hari, masing-masing 2 hari ya. Nah, tapi kalau yang satu sakit itu ya iso njaluk tulung liyane. Artinya begini, imam tetap pun tidak harus mesti kudu ngimami. Tapi ya nek lagi diare, imamnya diare, wah ya ora iso.
Nah, itu gitu. Jadi hanya pada waktu Rasulullah masih hidup, imam sholat rawatib itu selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman Nabi kan derengeten jam ngeten derengeten jam digital apa meleh. Nah, terus bagaimana Pak? Bilal iqamah menandakan sholat akan dimulai itu setelah melihat Nabi masuk masjid. Nek umpamane sholatnya mereka nggak teng Madinah, dalamnya Nabi mereka buri tembok niki. Nanti Nabi masuk baru Bilal kemudian qomat. Itu Nabi orang mios orang metu orang imam orang mandang masjid ya. Itu jamaah itu nunggu terus. Tapi sekarang kita ya aja ngono lah. Misalnya imam itu, nah aku urung jedul ya mbok ya aja dikomati. Wah ya nggak bisa begitu karena itu zaman Nabi mbiyen ya. Tapi sekarang loh kan sok-sok mungkin kalau ada imam yang imam tetap tapi nek dikomati dhek runganeng terus wong liya ngimami dhek nesu. Ya nanti dulu jangan mestinya dirembuk. Lah panjenengan ora metu ki ngopo? Nek ditunggu bae panjenengan sare ora tangi-tangi ya ngantek wis sak jam 2 jam ya. Itu makanya mungkin ini menjadi solusi. Pokoknya sampai tiap adzan 10 menit langsung qomat atau adzan 15 menit iqamah. Ini merupakan semacam kesepakatan. Nek iki wis muni titit qomat ya qomat. Kemudian siapa yang imamnya tetap datang ya sudah segera. Ini yang durung teko ya kudu ridho liyane imami. Memang masalah imam ini beberapa kali beberapa masjid itu ada masalah. Ono sing ganti imamnya durung teko ganti tapi akhirnya nopo yo gawe rame mergo wacane sok-sok ngalor ngidul atau apa ya? Ya, kita ini orang Jawa ini wis terlanjur nopo ngugemi rasa itu. Jenenge nek pun ngoten niku jenenge Imam Jorok. Kok jorok mboten saru jorok niku jorak-joroke. Kowe jorok-joroke ya di mergo imame tetap ora enek jorok-jorokan. Tenan toh aku jane mau rahasia kok jorok-joroke bareng salah sisan. Ini ya saya masih ingat. Saya rumah saya asli Solo. Simbah saya itu dulu simbah buyut ya. Itu membangun masjid di Solo kota namanya Pasar Kliwon. Musola gitu. Tapi dengan ini lebih besar di sana di Solo. Itu imamnya dia, simbah buyut saya. Kemudian beliau meninggal ganti anaknya ya, jadi simbah saya ganti. Saya sering menangi. Itu dia cerita kalau dia tidak bisa imam, misalnya Jagong, Layat, atau kemana lah. Mungkin kan pernah ada setahun itu tidak bisa ngimami duhur misalnya atau asar. Itu dia sebelum berangkat pergi itu dia sudah nunjuk imam. Kowe engko duhur ganteni imam ya, aku ora iso. Nggih. Jadi itu sebuah tanggung jawab. Dia nunjuk itu artinya sekarang sudah imam penggantinya tuh untuk ACC dari imam yang resmi. Jadi orang nganggo imam jorok wau nggih, jorok-jorokan. Karena sudah ditunjuk. Nah, itu nanti tanggung jawab amanatnya begitu. Bahkan ini nanti kalau ketemu ya lapor dia. Kalau sampun ngimami duhur. Oh iya. Nah, sebaiknya memang begitu ada akad perjanjian kowe ngimami. Nek wis rampung ya nindakake kula pun sudah saya kerjakan tugas itu indah. Sehingga jamaah tidak
gelisah, tidak rame. Baik. Kita lanjutkan. Ya, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa hadza lafduhu, ini redaksinya menurut Imam Abu Dawud, wa asluhu fis sahihaini, aslinya pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penjenengan ya mulai kudu harus akrab dengan istilah sahihaini, itu artinya dua kitab sahih. Dua kitab sahih itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari, namanya Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Dua-duanya ini sering disebut hanya Sahihaini. Itu dua imam yang mengarang kitab Sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim. Baik. Nomor 431 sama nih. Ini tadi Mas Rakil gimana? Satu hadis atau dua hadis baru nanti tanya jawab gimana? Apa? Dua hadis. Oke, kita lanjut. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW ro'a, beliau pernah melihat fi ashabihi, beberapa sahabatnya, ta'khuran, rodo ngedoh, waktu menjelang sholat. Beberapa sahabat itu tanpa ada, tidak maju tapi di kebelakang, menjauh dari Nabi imamnya. Faqala lahum, kemudian Nabi Muhammad bersabda, berkata kepada mereka, taqaddamu, mbok do maju. Nah, ini bahasa saya terjemahkan bebas, atau majulah kalian ke depan, mendekat. Tatamu bi, mendekatlah kepada saya. Nyera orene, maju nyera aku. Wal ya'tamma bikum memba'dakum. Nyatan maksudnya. Maju, monggo, nyera saya. Kemudian maksudnya Nabi itu, kalau semua sudah mendekat, hendaklah yang paling dekat denganku ini bisa mengikutiku. Mergo weruh iso nyawang ngarepe, iso nyawang imame mengikuti. Mungkin suaranya tidak terlalu keras takbirnya, tapi weruh obai, melu ruko. Terus yang di belakangnya saf nomor 2, misalnya dia tidak bisa melihat Nabi imamnya, mungkin nomor 2 tapi agak roto ngalor banget rono atau roto ngidul banget sehingga tidak bisa melihat imam, maka saf di depanmu itu menjadi kamu boleh ikuti. Nek ngarepe sujud. Nah, kita ora krungu suarane imame, ini maksudnya begitu. Jadi yang jauh tadi diminta oleh Nabi untuk mendekat dan kamu mengikutiku. Kemudian Nabi mengatakan, wal ya'tamma bikum memba'dakum, dan hendaklah yang ada di belakang kalian mengikuti yang ada di depannya. Walaupun kuwi dudu imam, neng posisine neng ngarepmu, kowe manut kuwi, nek dhek ruku ya ruku, sujud mergo ora weruh imam. Ini bisa terjadi juga pada masjid yang cukup besar atau tidak terdengar suara imam, kemudian apalagi gerakannya yaitu manut gerakan ngarepe. Itu bisa, ini karena perintah Nabi. Rawahu Muslim, dimatkan oleh Imam Muslim. Dua hadis saya tambah lagi, kalau tidak ada yang bertanya monggo saya persilakan. Wonten ing badhe murid pirsa, saya persilakan, monggo. Silakan Ibu. Kalau imamnya sholat duduk, Nggih. umpamanya suatu saat kan menghadapinya Pak, imamnya duduk di kursi, terus makmumnya itu berdiri atau duduk di bawah? Duduk di bawah. Karepe nek imamnya nganggo kursi ya makmumnya ya nganggo kursi gitu. Tidak boleh ya di bawah ya. Hanya ini boleh juga penyenan ngadeg ya. Masa imamnya duduk,
makmumnya berdiri boleh. Tapi akan lebih baik kalau imam duduk, makmumnya juga ikut duduk. Karena perintah hadis Nabi ini. Ya. Sebagaimana tadi ada imam berdiri normal, tapi juga ada makmum yang sambil duduk, itu boleh. Wonten manes sanesipun pertanyaan, silahkan. Oke, saya lanjutkan sekarang. Hadis berikutnya, barangkali nanti sudah ada pertanyaan. 432. Wa an Zaid bin Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan muhassafatin. Suatu saat Nabi membuat ihtajara hujratan itu, Nabi nggawe semacam ya sketsel untuk sholat dia buat kaya oma-oman gitu. Ya kalau kita tidak terlalu populer ya, bilik ya, tapi boten untuk gawe kamar dhewe, itu dari tikar. Gawe bilik saka tikar piye. Ya pokoknya intinya gini, Nabi suatu saat mau sholat sunat ini, sholat sunat Nabi membuat ya untuk mungkin konsentrasi tidak terganggu gitu. Ya mungkin. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah pada waktu beliau iktikaf. Itu nggawe di masjid itu membuat kayak kemah kecil gitu. Penjenengan ojo mbayangke kemah kaya tenda pramuka itu, ya pokoknya sesuatu yang untuk sendiri gitu. Fasalla fiha, kemudian Nabi sholat di dalam sketsel itu atau tenda kecil itu. Fatataba'a ilaihi rijalun, tapi ternyata beberapa sahabat melihat Nabi begitu, semuanya banyak sahabat-sahabat yang lain yang ikut mengikuti Nabi. Waja'u yusallu Nabi sholatihi, mereka ikut sholat Nabi berjamaah dengan Nabi di dalam kelambu apalah mungkin begitu. Wafihi, kemudian Nabi setelah selesai semuanya, Nabi berkomentar, Nabi komen, Nabi menyampaikan, afdolu sholatil mar'i, janjane sholat sing paling apik, sing paling afdol kuwi fi baitihi, neng omahe dewe-dewe sholat sunat kuwi, illal maktubata, kejaba sholat fardu. Ya ini bahasa yang indah. Maksudnya gini, sholat yang paling afdol itu kamu lakukan di rumahmu sendiri-sendiri, kecuali sholat maktubah. Maktubah itu sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini maktubah. Artinya nek sholat fardu ojo sholat neng omahmu dewe-dewe, jamaah neng masjid gitu. Lah ini mengandung makna bahwa afdol itu artinya lebih baik. Neng ngaten, ini beberapa kesimpulan bisa kita maknai, kita simpulkan. Satu, sholat sunat kuwi isih entuk berjamaah. Ini Nabi tadi sholat sunat. Termasuk Nabi sholat tahajud itu nate sahabat melu neng burine sholat makmum. Terus sirahe dicekel ngene, terus dijejerke neng tengene Kanjeng Nabi. Artinya sholat sunat itu boleh berjamaah. Maka kita sholat tarawih berjamaah itu boleh. Dan Nabi juga pernah mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Itu sholat sunat.
Kemudian ya memang jani api itu sholat sunat itu memang dewe, karena selama sebulan Ramadan itu Nabi sholat tarawih bareng berjamaah itu hanya kalau tidak 2 malam 3 malam dalam hadis. Lah nek sesasi itu 30 dino, jamaah meng 3 dino berarti 17 wengi Nabi sholat tarawihnya di rumah. Dan Nabi ngerti, besok paginya itu Nabi gini, aku jane ngerti kowe mau bengi kabeh do nunggu aku sholat tarawih. Ning pancen aku sengaja ora metu. Aku sholat dhewe ning jero. Nah, begitu. Karena Nabi sholat tarawih orang pada datang ikut. Terus pulang sesuai do cerita-cerita. Engko bengi sholat karo Nabi ya. Malam kedua datang lagi lebih banyak sama Nabi lagi. Pulang besok lagi cerita teman-temannya yang belum sholat berjamaah. Malam ketiga mereka datang, Nabi tidak keluar sampai subuh. Sholat tarawih itu. Kemudian waktu Nabi mau ngimami subuh, Nabi mengatakan, aku ngerti jadi mau pergi do nunggu aku, ning aku semoga ora metu. Saya khawatir kalau aku tetapkan terus bersama kalian sholat tarawih bareng terus, aku khawatir besok-besok kalian akan menganggap sholat tarawih ini sholat wajib. Nah, begitu. Dan itu memberatkan kalian. Kemudian ada hadis ini, jane sholat kuwi apike paling apik sholat kuwi nang omahe dhewe-dhewe. Kejaba sholat fardu. Nah itu kan tegese sing paling apik sholat sunat sing paling apik, bijine paling oke kuwi jane malah ning omahe dhewe-dhewe. Ora malah ning masjid. Ning wedine kowe arep salat ning masjid ya kena. Ning ganjarane jane akeh ning omah. Ini maksud dari illal maktubata, kecuali sholat fardu. Kalau ning sholat fardu apike ning masjid. Walaupun sholat fardu pun Nabi ndawuhi sholaton ning omahmu. Sholat fardu loh. Yen pas udan. Nah, itu sing tukang adzan dikandani Kanjeng Nabi, nek udan, kowe pas adzan kok udan, aja muni hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, aja. Lah pripun? Muni gantinen, ukaramu diganti. Mboten hayya 'alas shalah tapi shallu firrihal atau shallu fi rihalikum. Sholatlah di tempatmu masing-masing. Atau shallu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu. Ada perintah itu. Artinya Islam mengajari atau menandaskan bahwa kalau dalam keadaan yang menyulitkan, kalian boleh sholat di rumah, misalnya karena hujan. Ning nek tetap udan terus tetap mangkat ning masjid. Wah, itu jempolan nih. Bijine ora fine-fine. Hah? Lah nek udan terus ngangge napa, Pak? Ya ana mantel, ana payung. Bahkan ada yang udan terus arep mangkat buka omah, buka lawang, waduh terus banget iki. Ngetokke HP, nyeluk Grab. Wah, hebat ini. Grab, tidak main-main, ora meng payung, Grab. Syukur ditulisi, mungkin nek pun tekan omah, kula mang petuk ngangge payung nggih. Kula nek kudanan rada mboten penak. Wah, supire metu engko tak tambahi bayarane. Apa pernah Pak sholat fardu neng masjid kok dadak numpak kendaraan? Oh banyak. Monggo sing rung tahun ngrasake salat fardu numpak kendaraan atau numpak taksi napa-napa. Terutama yang umroh atau yang umroh utaliato apa haji utaliato, wah itu narep nang masjid mesti nara numpak taksi ya numpak bis. Bis itu gratis, nek bis gratis namanya bis sholawat. Mergo sing jane mboten gratis, mboten enten donya gratis, jane tetep bayar, ning sing bayar pemerintah.
nganggo duitnya rakyatnya ya duit haji itu diubengke ini orang ngomong-ngomong wis pokoknya ini pelayanan salah satu fasilitas. Baik. Kalau wang sulim malih Kanjeng Nabi ngendika hadis yang terakhir ini jane ganjaran salat sunat kuwi sing paling apik yen kok tindake ning omahmu dhewe-dhewe. Nek salat fardu sing paling apik ning masjid. Ini dari kata-kata illal maktubata. Afdhalu sholatil mar'i, salat seseorang itu yang paling afdal adalah di rumahnya sendiri, kecuali salat maktubah. Saya tambahkan ini. Maktubah ini kok piye ceritanya kok iso diterjemahke salat fardu. Di situ diterjemahkan apa? Salat apa? Ada yang baca kitabnya? Kecuali salat apa? Salat wajib apa? Apa? Salat fardu, oke. Bagaimana maktubah? Itu gini, Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab ada kata-kata kataba yaktubu. Kataba kaf ta ba itu kata kerjanya. Verbnya. Yaktubu itu juga kata kerja namanya fi'il mudhari. Ada fi'il madhi. Past tense dan present tense dalam grammar bahasa Inggris. Artinya menulis, kataba yaktubu menulis. Lah, dalam bahasa Arab itu ada kalau ini maktubah illal maktubata. Al maktubah itu artinya salat yang ditulis. Salat yang ditulis itu apa? Itu salat fardu, salat wajib. Sing ora kena kok endani senajan loro kaya ngopo, senajan udan tetep kok kudu kok tindake. Nah, sebenarnya saya tak tambahi referensi. Al-Baqarah 183, punya napal tentang poso. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman. Kutiba alaikumussyam. Kutiba kaf ta ba. Kutiba itu arti letterleknya ditulis. Alaikum di atas kalian, ditulis di atas kalian berpuasa. Asyam. Ditulis ini kalau sudah ditulis dipastikan itu artinya sesuatu yang sudah baku dan harus diterapkan. Nek zaman riyen niku nek enten sing remen nonton ketoprak mriki, ketoprak zaman biyen. Ketoprak niku wah niku rajane, biasane rajane nggawa niku nggawa enten patihe ya, Mahapati ngaturke niku. Mungkin raja dibuka seret ngoten niku. Wah. Woro-woro, wah ini gitu. Wah, itu artinya pengumuman. Itu ditulis, woro-woro itu ditulis, kemudian dibacakan. Nah, ketetapan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Nah, begitu juga Al-Quran surat Al-Baqarah 183 tentang puasa. Itu ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, sudah ditulis kewajiban untuk kalian asyam, yaitu berpuasa. Lah, ini maktubah, kutiba, kataba, maktubah itu sama, satu akar kata, satu asal katanya kataba itu, tapi kalau maktubah itu yang ditulis. Jadi sholat yang ditulis itu artinya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi yang sholatnya yang ditulis itu ojo neng omah, apike neng masjid. Neng omah ya sah. Monggo wonten ingkang badhe mundhut pirsa, saya persilakan diberi tanda dulu sampai hadis nomor 432. Monggo, Pak. Ya. Karena itu ketika itu Allah baru ada Allah. Oh ya. Ya, baik. Pak, janjane pripun? Ucapan
Allahu Akbar dengan obai awak itu ya, gerakan. Itu boleh milih. Nggih. Bareng ucapan karo gerakan bareng. Allahu Akbar. Rukuk ya bareng. Allahu Akbar rukuk. Boleh. Kemudian makmum baru mengikuti. Atau pilihan kedua, obah sik lagi muni. Obah sik lagi muni itu ngene. Begini. Ini. Allah, ngene. Obah sik lagi muni. Allahu Akbar. Jadi gerak dulu, setelah separuh atau setelah sempurna baru membaca Allahu Akbar. Boleh. Dengan pertimbangan yang kedua ini, obah sik lagi muni dengan pertimbangan ben makmume ora ana sing disiki, apa barengi aja. Jadi obah sik dia baru berbunyi. Ning jenenge wong niku reno-reno. Enten makmum ngapalke wah angger imame iki mesti obah sik lagi muni. Wah iki urung muni-muni kene mesti wis obah. Wah aku niru ben obah sik. Ya ini ora apik. Mestinya tadi ya ayat yang hadis yang tadi wa idza kabbara yang imam wis takbir fakabbiru nembe kowe takbir. Ya ini imamnya rung takbir neng wis obah. Ya, ini dihindari. Yang penting yang paling baik setelah imam membaca takbir baru kita bertakbir. Itu yang paling baik. Walaupun ya ini ya, neng ya jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Nah imamnya wis sepuh banget itu ya sok-sokan. Memang jaraknya atau itu. Jadi makmumnya ngerti itu sujud kat mau ramuni takbir lagi takbir lah itu. Sok-sok kaya-kayane ora seronto. Tapi ya memang yang terbaik wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir, barulah kalian bertakbir. Takbir itu kata-kata Allahu Akbar. Cuman jangan sampai panjenengan nek dadi imam aja muni sik lagi obah. Wah, ini menyengsarakan jamaahnya. Allahu Akbar. Lagi kriot obah itu imamnya wis kat mau le rukuk. Nah gitu ini kualik ya. Takbir sik mungkin maksudnya jane ora mboten ngaten maksudnya jane arep bareng obah karo muni iki bareng. Ning ternyata karena sepuh tulang-tulangnya sudah keropos, sudah lemah, itu munine dhisik obahe rada keri ya itu sok kedisikan makmume wud ya itu bisa. Kata dia. Jadi ada baiknya menanti. Memang gini tentang imam ini memang banyak permasalahan. Ada baiknya nek penjenengan dalam masjid penjenengan itu sering-sering diadakan musyawarah takmir, rapat takmir. Macam-macam lah nanti tentang uang, tentang iki kudu dicat, iki kudu dipasang AC itu monggo saja. Tapi diantaranya juga dirembuk tentang imam. Nek imame wis rada kerep lali, wis rada lelet karena usia, itu ada baiknya dirembuk. Dan nanti keputusan itu keputusan kolektif. Murah. Karena iki ya sok gampang-gampang angel. Mun imam aku salahku apa diganti. Wah, ya padahal ya, saya kira gitu. Monggo, wonten lain. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada hujan bagaimana, hanya ini rasa kita saja, feeling. Mosok gremes kok ya salat do ning omahmu, ane ngono Indonesia musim mudane petang sasi ya do salat ning omah terus sih. Ya, logika kita mengatakan karena Nabi mengatakan shollu fi buyutikum do sholaton nang omahmu dhewe-dhewe itu dalam suara azan loh ya. Suara azan itu dikon ganti. Ora hayya ala sholat ning shollu fi buyutikum. Ini kan duweni makna tegese yang dimaksud oleh Rasul adalah tentu hujan yang karena menyebabkan dengan hujan itu menyulitkan jamaah menuju masjid. Ini nek pun
sarana fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk bisa berjamaah di masjid, tentu itu tidak harus. Walaupun ada nanti ya umpamanya pun terus muadzin sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, panjenengan mireng. Nek panjenengan tetap jiko mantel, jiko payung mangat, itu ya apik banget gitu. Jadi sholatlah kalian di rumahmu tidak bermakna bahwa kita harus sholat di rumah. Karena aku ya kepingin untuk ganjaran luwe, aku tak neng masjid wong ya paling teles ya 10 menit ngobar kuwi garing meneh wong ya banyu. Nah, mungkin begitu. Monggo ini kondisional. Jadi apakah hujannya itu nanti kalau dikatakan kudu deres sing piye? Wah, gue takon meneh. Iki deres sing nganggo bledek-bledek apa deres sing bebayani apa? Maka itu rasa saja kon. Jadi boleh, hanya kita nek nopo salat fardu kok neng omah itu ada beberapa orang yang betul-betul wah ora iso aja. Buat repotnya biar ditandangi, payung ono, mantel ono, motor atau mobil. Monggo itu, monggo wonten sanesipun. Pertanyaan silakan. Monggo Ibu di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaannya apa? Berjamaah insya Allah dilipatkan. Ada 25 kali, ada 27 kali. Mana? Sholat sunat. Sholat sunat berjamaah. Oh iya, tetap lebih, ada lebih. Misalnya tarweh ya. Tarweh jamaah, kalau tarweh dewe. Ya, ini ulama berbeda pendapat, tapi tetap ada mengatakan sholat berjamaah itu lebih banyak ganjarannya dibanding sholat sendiri. Karena sholat berjamaah itu memiliki banyak fadilah. Nek sholat dewe biasane loh nggih. Kelas-kelas kita ini surate mesti kui. Jadi sembatin kui iki apa? Jadi ya mesti ngerti. Cendak-cendak cepet. Ning nek sholat jamaah itu paling murah ya imame maca rada dawa sithik pengen entuk ganjaran tambahan. Ya gitu. Entuk ganjaran meneh karena silaturahim, saling bertemu. Entuk ganjaran meneh karena panjenengan mlakune saka omah diitung tekan masjid diitung. Ini Pak Ragil daleme ning lor kono, nek arep golek tambah ganjaran ya terus ngulon suwe terus rono ngidul, metu cedhak ril kuwi lagi rene, itu luwih akeh. Itu. Jadi maksudnya ada saja fadilah ning nek panjenengan salate ning omah, saka wudu ning sumur, terus anduan, terus ning tempat salat mubeng-mubeng kuwi ora diitung karo Gusti Allah. Ini lain beda. Karena ini ditulis dalam hadis. Langkahmu, satu langkah kamu ayunkan kakimu, Allah tambah pahala. Dan satu langkah kamu ayunkan kakimu, Allah kurangi dosa-dosamu. Begitu. Ya, jadi gini, tentang sholat di rumah, bahkan ada hadis wanita itu sebaiknya sholat di rumah. Betul, itu ada hadisnya sahih. Nah, monggo penyanyi kan milih sholat yang rumah. Nah, ini ditafsiri piye. Kalau sholat yang masjid ini ganjaran oke ngendi? Oh, kata teng masjid. Uker nggih selama panjenengan nek tindak masjid kuwi ora bapak-bapak orang mengamingu, ngoten mawon. Mengamingu piye? Ya ora sah dandan, ora sah nganggo parfum, ora sah mesam-mesem pun biasa mawon. Nah, itu ganjaran panjenengan. Karena apa? Langkah Anda dihitung
kemudian masuk masjid kaki kanan panjenengan mendapatkan ganjaran, karo ndonga tambah meneh, nek jam itu enten dereng komat panjenengan tahiyatul masjid tambah ganjarane, ora eneng tahiyatul ummah. Monggo wonten sanesipun. Monggo. Apakah benar Pak, sholat tahajud itu kalau tidak di bawah genteng itu maksudnya di luas di Ya. tidak tertutup. Nah, al-alim itu Ya. Tidak ada itu. Mboten. Karepe salat nek langsung dhuwure langit ngoten nggih. Ndak. Bahkan ada larangan dari Rasul salat apapun ya, salat apapun sunat maupun nyawang dhuwur. Mboten. Jadi tidak ada kelebihan salat di luar, artinya tahajud apa salat apa yang joplo orang nganggo aling-aling, enggak. Kalau itu ada, kalau itu harus didukung oleh berita dari Rasul, berita hadis yang sahih, itu baru. Karena saya mudeng itu karepe kan Gusti Allah ku nang langit. Wah, nek anu ben ngerti yen ki aku salat. Wah. Padahal tidak. Ya. Jadi itu tidak betul. Karena tidak didukung oleh hadis sahih. Tidak ada berita dari Nabi. Bahkan tadi yang saya sampaikan, sebaik-baik sholat wanita itu sebenarnya di kamarnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri. Wah itu kan primpen banget wih, nang kamar, nang rumahnya ono pagere. Wah, jadi tidak. Itu dikatakan yang terbaik. Maka tidak ada berita sholat yang terbuka, orang nganggo atap itu lebih baik, tidak. Monggo wonten sanesipun. Monggo. Coba jelaskan sholat awabin sesudah maghrib. Awabin apa? Awabin. Terus tadi apa? Maghrib tadi apa? Sesudah maghrib. Ya ini. Karena tadi saya mendengar ada kata-kata maghrib, tertarik saya. Awabin, apa itu sholat awabin? Sholat awabin tadi dengan dage bar maghrib itu yang tidak betul. Awabin yang betul adalah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu duha, ning ora isu-isu. Duha ning wancine wis rada awan. Lah awan niku jam pinten? Zaman Nabi dereng enten jam. Nabi cuma ndhawuhi salat awabin kuwi salat sing ditindakake rikala wis rada panas. Anak unta yang neng jokono wis mulai kepanasan. Lah ini dikalkulasi ya kira-kira wae jam 10-an. Kalau kita di tempat kita ini sampai jam 11. Tapi saya antara 10-11 ini bukan harga mati ya. Pokoknya wis mulai panas kroso neng kulit. Nah, ini yang awabin habis maghrib ini saya pernah menelusuri hadis-hadisnya itu tidak yang betul. Jadi gini, Nabi bersama beberapa sahabat sedang berjalan. Ini di Madinah, di dekat namanya daerah Quba. Sebuah daerah desa namanya Quba, yang dimana dulu Nabi pernah mendirikan masjid, ada masjid Quba. Terus nah, waktu itu Nabi perso, Nabi melihat beberapa orang itu sedang sholat pada waktu pagi. Sholat. Kemudian Nabi mengatakan begini, janjane yen do ngerti, ana wektu sing luwih apik timbangane iki, yaitu hina tarmidul fisol, yaitu pada waktu fisol itu anak unta yang masih kecil, masih lembut dan kulitnya. Tarmidu itu Ramadan. Nah, Ramadan itu panas apa? Romad itu juga ar-romad itu artinya belean, sakit belean itu dalam bahasa Arabnya ar-romad. Tarmidu itu artinya memerah atau panas. Ketika unta mulai kepanasan. Gandeng zaman Nabi itu ya urung eneng jam. Nabi ora mungkin muni jam 10. Ya nenge muni pas unta, anak unta kepanasan. Kok anak unta? Nek unta tua ora kepanasan kuwi mbok
mlaku rong di seminggu ora sambat. Ini anak untuk karena masih lembut kulitnya itu kepanasan. Lah, itu jam berapa? Tentu kondisional. Di Arab mungkin dengan dikutub, punya yang kutub. Wah, itu udah tahu panas setengah tahun ora-ora srengenge. Nah, tentu ini kita pahami caranya ya pokoknya sholat sunat duha esok ning ora esok banget, rada awan rada pas. Itu dikatakan sebagai sunat awabin. Apa artinya awabin? Orang yang ingin atau dalam proses taubat atau orang yang bertaubat itu bahasanya awabin. Tapi maksudnya adalah sholat sunat duha ning ora patiya iki suwen, ora isuk banget rada awan. Mbok meneh ngaten. Nggih. Jam 5 lebih 1 menit silakan kalau masih ada, saya tunggu. Ini Pak. Monggo. Kita masjid dan kemudian di jamak sholat isya. Ada beberapa orang yang ikut jamak. Maksudnya nanti dia ada isya karena mungkin ada yang mengerjakan isya kan. Pertanyaannya? Pertanyaannya lebih baik ikut apa lebih baik itu ada yang mungkin ada. Baik. Pada waktu sholat maghrib berjamaah di masjid udan deres. Ngaten nggih. Kemudian ini ada usulan misalnya mau sholat atau nanti rampung sholat maghrib udane urung mandek. Kemudian imam memutuskan monggo sakmenika jamak sholat isya. Nggih. Qomat terus sholat isya. Tapi mboten entuk dikosor, tidak boleh. Boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Jamak takdim, tam, 4 rakaat sholat isya, boleh. Karena alasan hujan. Niki wonten pertanyaan, bagaimana Pak ada yang tidak mau ikut mboten gelem sholat isya? Pripun? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Apalagi dengan alasan mengke kula ajeng nunggu ning masjid, kula ben iso adzan ngisa ngandani sing do ning omah ana ning dalan nek waktu ngisa wis manjing, ngoten nggih? Boleh. Lah bagus pundi? Wah, nek bagus pundi niku kondisional nggih. Nek sing tukang adzan ya apike aja ora melu tunggu adzan. Atau dia ikut sholat tapi nanti waktu isya adzan, boleh. Waktu isya nanti adzan. Lho kula pun sholat isya mboten napa-napa wong niku adzan kok. Nah, tapi tidak isya lagi. Atau kalaupun toh ada yang datang sholat isya, misalnya wong 5, wong 10, sing adzan mau nggih kena sholat isya meleh. Boleh. Baik menjadi imam maupun menjadi makmum. Karena dia akan mendapatkan ganjaran sunat dengan mengerjakan sholat isya. Yang kedua, tapi yang kedua harus berjamaah, boten entuk izin. Bagus mana? Ya ini pertimbangannya macam-macam nanti. Beberapa hadis mendukung. Nabi nanti sholatnya sholat subuh. Pun rampung sholat, Nabi menghadap ke arah jamaah. Zikir, Nabi zikir. Kebetulan Nabi melihat ada 2 orang laki-laki di luar masjid ngadeg berdiri. Kemudian dipanggil, kayak celukan kayak sing ngadeg sapa. Ini dipanggil ini ndredeg. Sing wong loro niki wedi. Wah, ya ditukani Nabi. Begitu di depannya kan Nabi mengatakan, "Ngopo kowe kok ora melu jamaah ngopo?" Nabi kula pun salat teng griya. Kami sudah sholat di rumah Nabi. Nabi mengatakan, "Oh iya." Bahkan ada katakan, "Yen iso aja kok baleni yen kowe wis salat ning omah, terus kowe meliwat masjid, kok masjid kowe mau nembe salat jamaah durung rampung, kowe melu salat. Senajan kowe wis salat ning omah. Lah salatmu ning masjid melu jamaah kuwi kowe entuk ganjaran direken salat sunat. Artinya mendapatkan pahala oleh Allah. Tapi salat yang keduanya berjamaah loh nggih. Penyana salat maghrib nang masjid. Undur, wah, biyen aku jam 6 salatku oglangan elek. Ganjaranku kudu sapa akeh saiki tak salat maghrib meneh dhewe mboten entuk.
Ora tambah HP ganjarannya ning ora entuk. Karena ada larangan sholat 2 kali dalam sholat yang sama 2 kali, kecuali sholat yang kedua tadi adalah sholat berjamaah, boleh menjadi imam atau menjadi makmum. Menjadi imam itu pernah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi mana nggih monggo monosuka itu bisa dipilih. Nah, nanti tetap akan pertanyaannya udane deres napa udane gremes. Ya, ada juga yang keberatan aku mau iki udane mau deres bareng wis maghrib wis rampung saiki garek netes-netes anu sithik-sithik aku mau nek dijamak aku nunggu engko ya monggo boleh. Memang ya ada beberapa hal dalam agama ini yang orang persepsinya bisa berbeda. Aku mau kaya kuwi aku tak duwe pendapat dhewe aku atau boleh salat jamak kosor lelungan itu ya nanti ya dadi ora padha. Wah iki lagi 40 kilo aku gelemen yen wis 80 kilo ana sing macam-macam lah. Ternyata Nabi menjamak dan kosor itu menjamak dan atau salat kosor itu pada waktu beliau keluar dari Madinah dari kota. Walaupun baru hanya beberapa kilometer. Nabi di Dzul Khulaifah, Nabi manggone teng Madinah, dalamnya nang jajar masjid Nabawi. Kemudian Nabi dengan beberapa sahabat, Nabi sholat duhur 4 rakaat di Madinah. Kemudian Nabi mios dengan sahabat keluar kota Madinah, mandek di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah itu saat ini namanya Bir Ali untuk mikot. Itu hanya tidak sampai 20 kilo kok. Ya, 20 kilo lah paling jauh dari tempatnya Nabi. Itu Nabi sudah kosor. Salat asar kosor. Artinya monggo ini ada juga namanya urf itu kebiasaan. Ya pokoknya wis metu kutha nang isine jero kutha ya aja. Seko Klaten Tengah piknik neng Candi Prambanan. Wah, dikosor ya aja. Dan ini ada. Saya sampaikan kemarin, belum lama ini. Saya sampaikan, yen ono sing wani seko kecamatan neng kecamatan liya kok wani salat kosor, somben nek Ramadan dhek kudu wani buka ora poso. Seko Klaten Tengah ngeten mun seko Prambanan, omahe Prambanan neng Gedung Sirot, neng Gedung Sirot. Ramadan, wah sanggup bakso mangan. Lho kok ora poso? Kula musafir. Karena alasannya sama-sama musafir, dan itu boleh kalau musafir. Nen musafir loh. Ini nek padha-padha sak Klaten kok musafir yo kebangetan. Mula aja mbok yo aja lah. Nek kepeksa ada yang berani tetap kosor, silahkan kuwi tanggung jawabmu dhewe kepada Allah. Ning aja ngajak-ajak wong terus kok jak jamaah bareng-bareng wong kae aja. Aja kok warak-warake kabeh kon do melu. Nah, ini kita sampaikan. Nah, ini pernah dulu ya 10 tahun yang lalu mungkin. Dulu saya di majelis tarjih, saya juga karom. Itu dulu. Itu anggar manasik neng depo itu dijamak gitu, dijamak kosor. Waktu itu saya sudah menentang, jangan. Nih ya waktu itu kula ya isih bocah dadi ya rapat ya digugu ya ora apa-apa. Tapi saya tidak mau, lainnya salam aku nambah. Saya tidak mau kosor. Karena neng depo, omah kula Prambanan neng depo kosor. Pemen sing omahe depo, sing omahe Klaten Selatan, wah. Saya tidak mau lah. Akhirnya alhamdulillah saya berusaha kasak kusuk. Kemudian saya menghubungi Majelis Tarjih PP, pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja. Saya ceritakan ini. Kemudian mereka saya minta datang. Ya akhirnya terutama gini. Dia berpendapat gini. Silahkan kalau ada orang yang berpendapat samben metu saka ngomah kuwi wis dijenengke safar. Jadi nek ibu-ibu
Penjenan aku tak tuku lombok sik. Pas poso, pas Ramadan tak tuku lombok sik. Weruh dodol es. Wah, penjenengan ngombe ora poso mergo musafir neng pasar. Ini sampean ngijoli. Itu kudu wani. Aja ming wanine salat qasar tok ning poso ora wani buka. Nah, itu hanya jadi saya hanya membandingkan dua hal yang janjane alasannya podo ning aplikasine beda. Yen kon bongkah posone rawani. Saka Tonggalan dolan ning Prambanan. Jajan es, ora wani poso. Ning kosor kok wani iki ngopo? Maka saya kira gitu. Jadi kalau di PP itu ojo kok wara-wara kian kowe duwe kepercayaan kok ngono, niatmu tenan karena Allah betul-betul menurutmu musafir, tindakno ning dhewe aja ngejak wong. Aja wong kok kon melu kowe gitu. Saya kira itu sih dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap channel kita Surya Emas TV, cahaya di kegelapan, teruskanlah bersinar di ruang digital yang luas dakwah